Hai guys, di video kali ini saya akan jelasin kenapa Bitcoin dump kemarin. Dan ada beberapa altcoin juga yang akan kita lakukan technical analysis untuk mengetahui pergerakan harga selanjutnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya bermanfaat. Kita akan mulai seperti biasa di time frame daily harga Bitcoin. Harga Bitcoin itu dia bounce di daerah tepat di garis support ini 43.145. Kemudian hari ini dia sempat ke bawah dari itu, tetapi bisa berhasil untuk stay di atas. Dan hari ini mulai menghijau untuk harga Bitcoin. Penyebab daripada turunnya itu adalah di mana dia rejected di garis resistance, yang merupakan garis resistance yang sudah cukup lama ada, yang menghadang di harga di waktu Maret, Mei, di Oktober, Desember 2021, dan sekarang terjadi lagi di sini. Sudah terjadi 6 kali mencoba untuk naik, tetapi ternyata gagal, jadi harus turun harga Bitcoin-nya. Kalau kita lihat untuk RSI-nya, dia itu sudah menembus ke bawah nilai 50, jadi ini pertanda awal bearish, tapi kadang-kadang ini bisa juga menjadi support karena tidak harus pasti berada di angka 50 untuk bounce-nya, tapi kadang-kadang bisa lewat sedikit atau tidak kena 50 itu juga bisa menjadikan support. Jadi ini sifatnya netral. Namun dari MACD-nya ini sifatnya bearish karena dia sudah cross ke bawah. Garis birunya sudah cross ke bawah yang warna orange. Kemungkinan kita akan lihat semacam pullback atau dia naik sedikit karena sudah turun lumayan banyak. Dari situ kita akan lihat bagaimana bentuk pergerakan harga selanjutnya, khususnya untuk di time frame yang kecil. Untuk pola sendiri di time frame 4 jam, dia sedang membentuk pola descending broadening wedge. Jadi dia arahnya ke bawah, kemudian dia membesar seperti ini. Awalnya dikira ini adalah bull flag, tetapi rupanya ini lebih tepat menjadi broadening wedge. Dia sudah tembus di bawah daerah garis 21 day EMA ini, jadi pertanda awal bearish, dan belum ada kelihatan adanya bullish divergence sama sekali di time frame 4 jam. MACD-nya masih menurun, belum merata. Kalau dia sudah mulai merata, mendatar, itu maka tanda-tanda akan bullish, tanda-tanda awal. Jadi sekarang ini mungkin semacam bounce karena dia sudah turun dalam cukup banyak, sebesar 9% lebih, ya teman-teman. Untuk time frame 1 jamnya kita lihat. Time frame 1 jamnya, kalau misalnya dia mau bullish kembali, dia harus membentuk semacam higher low. Jadi ketika dia turun lagi, nanti beberapa jam ke depan, itu dia harus lebih tinggi daripada daerah ini. Atau setidaknya dia menyentuh garis yang sama ini, kemudian dia naik ke tempat yang lebih tinggi daripada neckline-nya. Itu bisa menjadi pertanda dia awal untuk bullish. Ada bakal crossing untuk MACD daripada 1 jam, jadi ini sebenarnya pertanda bagus. Tidak ada bullish divergence yang terjadi di sini, masih seperti biasa, kalau turun ya turun, RSI-nya juga kalau dalam harganya ya RSI-nya juga dalam. Tapi ini sih sudah masuk daerah oversold di daerah 16. Jadi lumayan cukup dalam. Jarang-jarang kita bisa sampai ke level seperti ini. Terakhir kali adalah di daerah ini. Ketika terjadi penjualan dalam jumlah besar-besaran sampai ke daerah ini. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Untuk Bitcoin dominance, ini Bitcoin terjadi penguatan terhadap altcoin, artinya ketika Bitcoin dump itu, altcoin itu dumpnya lebih parah, lebih turun, lebih dalam lagi dibandingkan dengan Bitcoin. Dia bounce di daerah ini, garis support ini, dia bounce. Kemudian saya masih expect dia untuk naik sampai ke garis 21 day EMA ini yang warna merah, di sekitar angka 42,3%. Artinya apa? Artinya kemungkinan bisa terjadi
dump susulan. Kalau melihat daripada trennya yang sekarang sedang bearish, belum ada konfirmasi bullish untuk jangka pendek ya teman-teman. Tapi hari ini dia sedikit turun, itu artinya altcoin lebih sedikit mendominasi dimulai dari hari ini. Ada MACD yang akan naik juga ini merupakan pertanda bahwa Bitcoin akan lebih mendominasi di kemudian hari, kemungkinan. Kalau misalnya dilihat dari MACD-nya. Dari RSI-nya ini biasa-biasa saja mengikuti pergerakan harganya. Jadi kita akan lihat apakah dia akan bounce dari 21-day EMA ini untuk melanjutkan alt season atau tidak. Kalau misalnya dia malah bisa berhasil tembus di atas 21-day EMA ini, berarti lebih baik tidak memegang altcoin. Ya teman-teman. Untuk Ethereum USD. Untuk Ethereum USD, dia tembus di bawah 21-day EMA-nya, kemudian retest ke daerah ini, rejected, kemudian sampai turun ke sini. Pergerakan harganya itu mirip sekali dengan pergerakan harga Bitcoin. Sekarang itu dia bounce karena ada Fibonacci 38,2. Jadi wajar-wajar saja akan bounce, paling mentok bisa ke 3.300-an, yaitu ke Fibonacci 23,6. Kecuali dia membentuk semacam higher low di time frame kecilnya, misalnya di time frame 1 jamnya, dia itu awal-awal akan naik dulu, kemudian dia turun lagi, turunnya itu tidak sedalam yang sebelumnya. Habis itu naik, nah ini pertanda yang baik buat Ethereum USD. Dari ininya sendiri ada bullish divergence sedikit karena ketika harganya itu turun, ada kenaikan RSI-nya ini bagus untuk Ethereum USD sebenarnya dalam jangka pendek. Dan ini ada semacam cross yang sudah terjadi ya untuk time frame 1 jam. Jadi pertanda baik untuk Ethereum USD. Dia sudah melewati bearish ini dalam jangka pendek, turun dari sekitar 3.500-an sampai ke 3.150. Itu. Ethereum BTC, kita lihat di sini kita bisa lihat apakah lebih kuat Ethereum atau Bitcoin. Kemarin 3 hari berturut-turut Ethereum itu lebih lemah dibandingkan dengan Bitcoin. Dan sekarang itu dia sedikit menguat dibandingkan dengan Bitcoin. RSI-nya itu masih tidak terjadi apa-apa. Kalau turun ya turun. MACD-nya yang ini agak mencemaskan karena dia mau cross ke bawah. Secara garis besar, ini masih masuk di dalam rencana besarnya daripada Ethereum BTC. Di mana yang dia sedang lakukan itu adalah retest dari garis support yang sebelumnya menjadi garis resistance. Jadi teman-teman lihat untuk yang warna merah ini adalah garis triangle yang besar, yang mana Ethereum BTC ini sudah breakout terjadi ke atas. Dan akan bisa melanjutkan lagi ke level selanjutnya. Target besarnya adalah dia bisa ke minimal 0,091 di daerah resistance selanjutnya. Kalau kita hubungkan puncak ini dengan puncak ini, maka kita akan dapatkan daerah ini, tapi secara besarnya adalah dia bisa sampai ke sini 0,1, yaitu all time high sebelumnya. Daerah all time high sebelumnya. All time high-nya itu sekitar 0,15, namun menurut saya tidak akan mencapai itu. Jadi kita kurangi targetnya itu 0,1 menjadi 0,1. Masih sesuai rencana, di mana ini dia pas di garis support ini. Kalau hari ini bagus, ada kenaikan, bisa close, nanti besok jam 7 pagi itu close-nya, dia bisa ke hijau dan dia naik, ada kenaikan, itu pertanda yang baik untuk altcoin Ethereum dan altcoin lainnya. Bisa melanjutkan alt season, ya teman-teman. Masih berada di atas 21-day EMA, jadi masih bagus. Itu untuk Ethereum BTC. Untuk altcoin lainnya seperti Cardano, pergerakannya agak
cukup dalam ini penurunannya, dia sekarang bounce di daerah EMA ribbon ini. Kalau kita lihat Fibonacci-nya di bawah 38,2, tapi kalau misalnya kita tidak ikut sertakan wick-nya, kadang-kadang memang seperti itu, dia itu bounce di tepat di 38,2. Ya, tepat di garis ini. RSI-nya itu berada di support 50, MACD-nya sudah cross ke bawah, berarti pertanda awal bearish. Mungkin tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan untuk awal-awal ini beberapa hari ke depan. Tapi ini sifatnya masih berlawanan ya. Jadi ininya bearish, sedangkan ini berada di support. Kalau di support itu cenderungnya untuk bullish. Kalau di sini cenderungnya bearish, jadi sifatnya itu masih berlawanan. Belum sama-sama bullish atau belum sama-sama bearish ya teman-teman. Kecuali RSI-nya ini sudah tiba-tiba tembus di bawah 50. Sini. Itu bisa sama-sama menunjukkan bahwa ini itu bearish. Itu untuk Cardano, jadi sama seperti Ethereum juga, saya akan expect dia akan bounce sedikit karena ini level yang cukup penting, 38,2. Bagaimana dengan AV, yaitu DeFi Blue Chip? Kalau kita tidak ikut sertakan wick-nya, sama juga dia berada di daerah 38,2, rata-rata berada di daerah ini. Untuk koin itu, agar bisa melanjutkan kenaikannya, dia memang harus retrace seperti ini, dan minimal itu ke 38,2. Kalau 38,2-nya itu kuat, dia bisa melanjutkan lebih kuat lagi. Ya. Tapi harus diperhatikan kalau koin itu dia harganya bisa retrace atau turun sampai ke level 50 atau 61,8, karena di situ yang biasanya untuk terjadi. Dan ini itu secara garis besarnya dia harus membentuk higher low ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya jelasin di time frame 1 jam di koin Bitcoin, ini dia harus turun dulu, membuat semacam dasar, di mana dasar ini itu lebih tinggi daripada dasar sebelumnya. Itu menunjukkan adanya kekuatan dari para investor, mereka membeli ketika dia AV ini turun. Tidak dibiarkan untuk turun di bawah ini, berarti itu pertanda awal bullish untuk koin AV. Dan mungkin juga untuk koin-koin lainnya karena bentuknya itu mirip-mirip ya teman-teman. Jadi saya lihat untuk Polkadot, Binance Coin sama-sama memiliki pola yang sama. Nah, retrace-nya bisa sampai berapa, turunnya bisa sampai berapa, itu sesuai dengan level Fibonacci yang saya tunjukkan tadi, yaitu 38,2, 50, dan 61,8. Bisa juga ke 78,6, tetapi probabilitas yang terbesar ada di 38,2, 50, dan 61,8. Jadi bisa ada kemungkinan untuk bounce dari situ. Dan ini adalah alasan kenapa Bitcoin dump kemarin, kita lihat di 11 jam terakhir ada 1000 Bitcoin yang masuk ke Binance. Bukan itu aja, 1000 lagi dimasukin ke Binance, 600 lagi dimasukin ke Binance, dan menyusul whale-whale lain yang mungkin berada di negara lain, 4000 Bitcoin dimasukin ke Coinbase, kemudian 982 Bitcoin dimasukin ke Coinbase, exchange besar di Amerika, 347 ke Bitstamp, 368 ke Binance, jadi cukup banyak, 2000 ke Bitstamp, ada masuk 500 ke Coinbase juga. Ini 500 Bitcoin ke Binance, jadi Sapo ini semacam, kalau misalnya kita taruh di situ bisa berbunga. Jadi kalau misalnya whale itu mau nyimpen Bitcoinnya biar berbunga, mereka bisa taruh di sini, semacam banknya itu untuk menyimpan Bitcoinnya. Tapi kalau untuk dijual, itu mereka harus ke Binance atau ke Coinbase, ke Gemini atau tempat lainnya. Karena disitulah tempat-tempat di mana Bitcoin itu bisa dijual dengan liquid. Di sini dijual lagi. Ini juga 543 masuk ke Binance.
dan seterusnya. Pada pagi hari ini tidak terjadi pergerakan whale yang cukup mengerikan ya buat harga Bitcoin, tapi yang lebih banyak itu adalah biasa-biasa, transfer biasa-biasa saja. Misalnya 38 menit yang lalu dari Binance itu, kemungkinan ini whale dia beli 660 Bitcoin. Ya, karena harganya sudah relatif rendah, jadi mereka mulai membelinya. Jadi, kita lihat itu kalau dari beberapa hari yang lalu, itu jam 11 itu, jam 11 malam itu menjadi semacam tempat di mana volume aktivitas penjualan Bitcoin itu lebih meningkat daripada biasanya ya. Kalau kita lihat, jadi mungkin bisa diterapkan pada nanti ya, malam ini mungkin atau malam di hari-hari berikutnya. Itu salah satu logika gampangnya ya. Jadi penyebabnya adalah gara-gara whale ini. Bagaimana dengan whale Bitcoin terbesar, di mana dia punya 122.000 lebih Bitcoin? Yang dia lakukan, sebenarnya kemarin-kemarin itu dia sudah menjual banyak sekali Bitcoin, 1.500, lebih dari 7.000 Bitcoin dia sudah jual, kemudian dia mulai membelinya kembali ketika harganya itu rendah. Pagi hari ini, jam 5, dia membeli dalam jumlah sedikit untuk ukuran dia ya, 59 Bitcoin. Kemungkinan besar dia akan membelinya lagi karena dia sudah punya banyak uang fiat. Ya. Jadi ini pergerakan, teman-teman bisa lihat mempool whales ini bisa mengetahui apakah Bitcoin itu akan dimasukkan ke dalam suatu exchange atau akan ditarik dari exchange. Dan mempool ini artinya semacam ruang tunggu sebelum proses transaksi tersebut terjadi. Penyebabnya adalah gara-gara whale kemarin malam, mereka habis-habisan masukin ke dalam exchange. Jadi itu penyebab Bitcoin dump ya, dari malam sampai subuh. Sampai sekarang baru bisa stop, baru bisa agak stabil, dan ada semacam engulfing candle. Jadi candle ini lebih tinggi daripada candle sebelumnya, itu pertanda awal yang bagus untuk terjadinya reversal, pembalikan arah. Kita akan lihat harga ke depannya, kalau misalnya dia tembus di daerah ini, maka dia akan bearish, lebih bearish lagi, level selanjutnya adalah 41 ribuan. Nah, itu saja analisis teknikal untuk hari ini. Semoga informasi yang ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.